mana ya? Gue tuh masuk banyak artikel deh. Anjay. Google gue aja. Gue bukan yang takut bayar, karena gue believe people have value. I wanna value them. Tapi ketika nanti udah masuk ternyata tidak sesuai ekspektasi lo, ya lo buang aja. Ya bukan gue buang, maaf tidak cocok gitu loh. Jahat mulut lu. Nah, apalagi ketika tabu untuk lo penetrate-nya tuh susah. Tapi susah kan. Balik lagi di Kumpul Leaders. Di episode kali ini kita mendapatkan satu words baru, title baru, yaitu tabu breaker. Siapakah si tabu breaker ini dan tabu apa nih yang bakal dibahas? Apa hubungannya tabu sama leaderships? Kalau lo penasaran, lo harus lihat. Halo, aku Swasti. Aku adalah owner dari 2 brand. Satunya Nipat dan satunya lagi adalah yang menjual barang-barang seperti ini. Apakah Anda tahu? Nggak tahu. Nontonnya sampai habis. Kalau kalian pengen tahu gimana cara masuknya, penetrasinya, ya kan, benar. supaya mantep. Apa tuh hubungannya sama leaders? Duar. Itu yang kita bahas video ini, jangan lupa nonton sampai habis. Tuh. Akhirnya kita balik lagi ke episode yang 15. Kali ini kita tepat ya, karena baru di briefing ya. Kali ini ada briefing soalnya. Melanjutkan serial-serial narasumber wanita. Karena kita lagi... Bulan wanita nih dilihat-lihat. Emang bulan wanita? Kemarin enggak juga, cuma kan kemarin perempuan. Kemarin sekarang perempuan lagi. Hari Ayah kemarin. Iya. Tapi kita melanjutkan serial Woman Leadership. Ya. Karena terinspirasi dari kemarin obrolan kita sama Salah satu Fai. nonton dulu, enggak ya? Bahwa katanya Woman Leadership itu memberikan ROI yang tinggi. Mantap gak? Mantap Ya. Jadi hari ini kita udah kedatangan seorang tabu breaker. Anjay, bagus Apa banget sih tabu gitu, breaker title ya baru sih? ya. Entrepreneur, smart banget, Betul. masih muda, nyablak. Enggak Dan- filter. Apa ya? Menurut gua dia bukan seorang wanita yang kayak cuma main gitu-gitu aja kayak gitu loh. Ih, emang wanita gitu-gitu aja gimana, Wira? Gak suka ya dia bilang kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita panggilkan Ida. Hello. Welcome Ida. Tuh Kuli. Yes. Selamat datang kuli baru. Jadi ya hari ini tadi kita banyak ngobrol ya sebenarnya sama Ida gitu. Betapa seru banget kan? Seru banget. Nggak tahu kan ngobrolnya apa kan? Rahasia. Karena itu BTS. Tapi kita banyak banget ngobrolin tentang point of view dia gitu ya sebagai woman leader. Dan kenapa dia bisa sampai sekarang gitu. Padahal lu kan sebenarnya dulunya Kenalan dulu kali. iya kerja sama orang tua, bisnis orang tua, ya kan? Tanya profesional background lah kayak Oh biasa. iya, oke lah. Kenalan dulu lah. Biar nggak. Iya. Biar semua tahu pengalaman profesionalnya Ida tuh Gak apa ada. aja gitu. Gak ada. Justru menarik, gak apa-apa kalau Gak gak ada. ada. Karena Oke. bisa jadi ternyata leadersnya terbentuk, lo tidak butuh pengalaman profesional di beneran yang dunia pekerjaan karir gitu. Iya. Bisa jadi, tapi entah bagaimana terbentuknya leadershipnya seorang Ida ini, perjalanannya kayak apa, mungkin bisa jadi inspirasi buat yang lain juga gitu. So boleh diceritakan dulu pengalaman bekerja lo, mungkin tidak harus profesional in terms of lo career path yang gimana ya, tapi pengalaman bekerja lo, kalau misalnya lo dari SMA atau kuliah udah kerja ngapain pun juga boleh disebutkan sampai dengan sekarang apa? Oke, jadi gua SMA kuliah nggak ada kerja sama sekali, cuma fokus belajar aja. Terus selesai kuliah Takut gua banget fokus belajar aja. fokus belajar aja. Kuliah tapi gini, fokus belajar sambil setiap minggu itu pasti ada jadwal jagain toko. Jadi bonyok gue tuh punya toko oli sama toko aki, namanya Cakra motor. Nah, gue itu diharuskan, gue itu dari kecil diharuskan untuk ke toko. Jadi dari gue SD, bayangin anak SD ya masih kecil banget kan ya. Gue itu setiap 1 minggu pasti diajak sama bokap gue tuh ke toko. Tapi lu statusnya anak tunggal apa punya saudara? Enggak, gue ada abang gue. Oh, oke. Ada abang. Nah, jadi kita berdua suka dibawa ke toko setiap weekend. Nah, kalau di zaman SD gitu ya, kalau kita minta barang sama orang tua kan pasti dikasih ya. Kalau gue tuh enggak. Suruh kerja dulu. Gue disuruh kerja dulu. Keren. Jadi setiap hari itu, setiap gue kerja di toko, gue akan digaji. Child Digaji. labor cuy konsepnya. Yoi, itu adalah orang-orang Cido ya konsep itu child labor.
Jadi gue digaji. Nah gaji itu gue kumpulin untuk beli barang yang gue mau. Karena gue gak pernah dikasih kalau gue minta doang. Jadi I have to work for it. Gitu. Nah terus selesai kuliah, pulang ke Indonesia, gue pengen lamar kerja nih, gue bikin CV lah ya, terus gue ke pameran pekerjaan. Gue bingung banget sih, ini nggak ada yang. Kuliah lo apa backgroundnya boleh tahu nggak? Marketing. Jadi lo mencari pekerjaan pun yang masih berhubungan dengan marketing. Iya, tapi adanya tuh jadi agen-agen apalah, gue nggak ngerti deh, pokoknya ya kayak PR gitu lah, gue juga kurang paham. Nah terus gue kerjalah di toko bokap gue lagi akhirnya. Nah dan memang gue tidak diizinkan sih untuk bekerja di tempat lain. Menarik, bukannya biasanya si orang-orang mohon maaf orang-orang Cindo yang punya toko biasanya anaknya justru ada beberapa ya, enggak sih mayoritas, bahkan gue ketemunya dulu disuruh kerja dulu di luar, baru habis itu lo narusin bisnis bapak lo gitu. Ada sih yang kayak gitu, cuma bokap gue tuh bilang udah lu nggak usah kerja tempat lain karena tuh nanti nggak kepake semua, mending lu udah langsung jaga toko aja gitu loh. Nah ini kan yang agak-agak twisted ya juga ya. Jadi gue di toko tuh cuma kerjanya menjadi kasir. Lu tidak menggunakan ilmu-ilmu marketing lu untuk memperlebar bisnis? Bilang gue menggunakannya tapi selalu ditolak. Biasa coy. Kalau perusahaan keluarga kayak gitu. Gitu kan? Iya. Selalu. Papa udah jalanin bertahun-tahun gini baik-baik aja. Kamu ngapain gitu ya? Pak, budget marketing 50 juta. Apa itu budget marketing? 0 gitu kan. Udah pakai word of mouth aja gratis. Gitu kan, selalu kayak gitu. Jadi gue melemparkan ide-ide untuk merubah sistem dan lain-lainnya, cuma memang selalu ditolak. 2 tahun gue tidak kuat. Karena gue tuh orangnya suka mendapatkan challenge kali ya. Jadi ketika gue stagnan di posisi yang sama, tidak berubah, pekerjaan menurut gue ini nggak pakai otak semua, ngapain gue di sini? Jadi tapi tetap gak dikasih dong, nggak diizinkan untuk keluar. Gue tahun 2016 tuh actually bikin Siniplus ini. Terus 2018 gue udah muntap sama bonyok gue yang kagak bisa kasih gue challenge, ya udah gue resign. Gue resign dari bokap gue full time langsung di Niplats. 2018 awal. Tapi seenggaknya punya pengalaman kerja ketika kerja di toko di bawah tekanan keluarga. Karena kerja di family business tuh beda sih rasanya sama kerja di, apalagi kalau statusnya adalah anak ya. Dimana orang selalu berpikir oh jadi anak bos kan biasanya ada privilege tertentu ya yang lo dapatkan di tempat kerjanya. Contoh jalan bayangan lo privilege apa? Misalnya lo bikin dosa juga kayak nggak bakal dimarahin, atau lo boleh melakukan apapun di toko, kan kebanyakan gitu-gitu ya. Kalau kayak makanya biasanya kalau ada anak bos masuk kan pasti lo anak bos ya. Soalnya beda nih treatmentnya antara anak bos sama bukan anak bos gitu. Nggak ada sih. Kalau gue tuh kayak ini anak bos tanpa privilege ternyata. Tanpa privilege gue cuma privilege gue adalah menjaga kasir, nggak jadi montir. Karena dari kecil pun mau apapun suruh bayar sendiri gitu kan. Iya, banyak gue emang kayak gitu banget sih. Kalau orang yang mikir kayak Cindo tuh privilege, enggak, ini gak privilege. Enggak. Gue lumayan privilege ya. Gue tidak bilang gue tidak privilege, karena gue privilege juga. Gue bisa mendapatkan edukasi yang selesai dan banyak banget privilege yang gue dapatkan. Cuma memang kalau di sisi bisnis atau di sisi family business bokap gue nggak ada tuh. Jadi gue dianggapnya seperti karyawan dan gue digaji. Gitu, dan gajinya dan tidak lo tetap besar. Harus masuk kerja seperti pegawai lain. Oh iya, justru gue harus masuk sebelum karyawan gue yang lain masuk. Gitu. Ini anak bos yang disuruh memberikan contoh yang benar ya. Keren. Terus ketika 2018 memutuskan untuk full time, ada resistensi tinggi dari bokap? Oh pastinya, karena bokap gue pasti bilang gini dong, udahlah kamu ngapain sih, ini setelah bokap gue ya, ngapain kamu bikin ban lagi? Ini udah ada bannya, kamu tinggal gelindingin tok, kamu pasti hidup, kamu nggak akan berkurangan dan lain-lain. Cuma kalau gue pribadi, gue merasa nggak fulfilled ya, ngerjain toko doang gitu. Ya udah akhirnya gue kayak you know what, whatever you said I'm just gonna quit aja gitu. So I quit. Jadi bokap lo atau orang tua lo bahkan tidak ada mensupport bisnis yang lo mulai ini? Enggak sama sekali. Justru di awal-awal tuh begitu udah berkembang dikit ya, kan gue tuh jadi muse diri gue sendiri ya, jadi bisa nimpet sendiri gitu kan. Bukankah semua bisnis owner yang baru begitu? Iya betul, tapi kan barangnya agak sensitif gue gitu kan. Jadi bonyok gue tuh bapak lu kagak kaget tuh. Oh komplain lah, bonyok gue komplain banget. Ini ibu RT hilang, kamu anak gadis gitu lah.
Gue kayak ya udahlah, gue kayak pertama-tama gue diem aja lah, gue nggak gitu banyak bersuara karena kan belum ada achievement apa ya. Begitu gue dapat beberapa achievement langsung gue hajar aja, gue hantam semua. Jadi sekarang apa achievement pertama lo yang lo kayak nih lihat gue berhasil bikin ini? Gue kayak masuk mana ya? Gue tuh masuk banyak artikel deh. Anjay. Gue aja. Ngawur gue anjir. Nggak, tapi gini, gue tuh kan launching Real People Real Body kan di tahun 2019. Nah di situ bener-bener Nippet tuh nge-boom banget. Karena di saat brand fashion pun itu belum ada yang tapin ke body positivity. Itu gue duluan tapin. Dan gue membuka jalannya sebenarnya di tahun 2019 itu. Nah makanya kan tuh jadi seksi banget kan, topik itu seksi banget dan emang lagi diperdebatkan sekali. Dan ketika ada brand yang melakukan itu, jadi heboh, banyak media tuh heboh. Apakah itu termasuk dalam strategi marketing lu dari awal yang memang lu rencanakan supaya jadi heboh di awal, makanya lu memilih untuk jalur itu, atau secara nggak sengaja? Gue nggak ada intention untuk go viral gitu, enggak. Cuma kenapa gue melakukan campaign ini karena simple ya. Jawabannya tuh simple banget. Karena customer gue tidak bisa relate sama produk gue. Karena kayak gue ngeliat modelnya cantik, kalau gue beli ini gue kalau gue nggak cantik ini gimana? Gitu loh. Jadi nggak bisa relate kan customer, akhirnya ya udah gue bikin ini sebagai solusinya, campaignnya sebagai solusi. Gitu. Ya udah nge-boom, akhirnya ya udah gue masuk artikel segalanya, gue tunjukin bapak gue tuh, gue kirimin semua artikelnya, gue forward linknya das gitu kan. Terus kalau tuh gue bilang gini, kalau ada RT lagi atau ada tetangga nanya, kirimin aja linknya. Gue bilang aja, gue gak kirim tuh linknya langsung. Gak taunya udah dikirim, fokus tetangganya tetap kayak ampun anak gadis. bukan diisi artikelnya. Tapi tuh terus lo constant banget loh. Constant banget sampai akhirnya gue bilang juga, kayak terakhir tuh gue kan masuk di Prestige kan. Terus gue majalahnya gue bawa pulang, gue kasih ke bonyok gue taruh di ruang tamu anjay. Jadi kalau terima tamu lu lihat muka gue langsung. Cuma gue bilang ini ya bonyok gue, kalau ada yang bilang sesuatu tentang Ida dan mama malu atau papa malu, tanya aja begini, emang anak lu udah ngapain aja? Gitu. Karena menurut gua ketika, dan lu mestinya stand up for me, karena what I do is not wrong, what I do is not illegal, what I do is completely halal gitu ya ibaratnya ya. Cuma kenapa lu harus malu? Gitu. Maksudnya you are supposed to be proud gitu. Dan gua udah tidak hidup dari uang papa mama kan. Dari tahun 2015 ketika gue bilang gue full time di Nippets, gue tanpa bantuan, dan gue ketika keluar sisa uang gue tuh cuma 5 juta untuk 3 bulan ke depan. Gitu. Jadi iya, I made it by myself lah ibaratnya. Jadi you should be proud. Gitu. Ya udah, habis itu support deh. Terus udah kelihatan cuannya, ya udah support aja karena udah ada duitnya. Kenapa lo milih produknya dari awal Nippets sih? Jadi waktu gue umur 17 tahun, gue dikasih sama temen baik gue, namanya Steffi, gue ingat banget. Dia kadoin gue tuh G-string. Hadiah ulang tahun 17? Enggak. Oh, enggak, cuma kayak randomly give me G-string aja. Terus gue kayak, terus gue gak pernah pakai kan. Suatu hari gue kehabisan cahaya, namanya anak kos ya. Aduh. Bisa relate kan, anak kos kehabisan cahaya itu bisa relate pasti. Ya udah, gue nggak ada pilihan lain nih, optionnya cuma si G-string doang. Terus gue cobain tuh kayak, wah, gue merasa ini sesuatu yang luar biasa banget ya, nggak kelihatan tapi confidence gue naiknya hebat banget nih, kayak gue kayak on the world gitu, gue kayak the sexiest woman on earth gitu. Padahal gue gak kayak gitu, cuma it feels sexy for me. Jadi, nah itu terbukalah jalan gue ke lingerie. Jadi mulai dari sana gue mulai koleksi. Oh, jadi gue dari interested personal gitu. Collections dulu. Iya, dari personal collection. Terus gue balikin tuh anjing, di sini nggak ada yang accessible buat kantong gue. Oh betul. Iya, karena kan gue bukan orang kaya ya, gitu kan. Kan gue harus ada budgetnya dikit gitu loh. Kan aku harus jadi kasir dulu. Ya kan. Berapa duit tuh gue bisa beli harga bodysuit 1 juta, kan gue geleng kepala juga ya, abis gaji gue ya gitu. Jadi ya udah dari sana. Jadi having reasonable price. Interest lu dulu. Yes. Gitu. Kan lu kan nggak pernah punya background leadership, kan kasir dulu kan, ya kan, kasir di perusahaan keluarga kayak gitu. Gimana akhirnya lu bisa membuat Nippets ini kan apa top penjualan di Shopee, ya kan? Itu keren banget. I mean gua
tanpa sebuah leadership yang bagus nggak akan bisa kayak gitu. Even lu paham sendirian pun nggak akan sendirian, bisa. ya kan? Bengek lo sampai bisa. Gimana cara lu pertama kali tuh melakukan proses ini, ngebangun leadership style lu gitu? Oke, jadi dari tahun 2018 sampai 2020 I'm such a bossy bitch. Lu sendiriannya berapa lama? Sendiriannya itu 2018, gak lama gue langsung hire admin semua. Oke, berapa banyak? Cuma 1-2 biji. Oke. 1-2 orang doang. Oke. Abis itu gue baru hire marketing, abis itu gue hire graphic designer. Abis itu udah segitu aja terus. Udah jalan. Nah, tahun 2018, 2019 itu gue I was a bossy bitch aja sih. Gue jadi koman, semua tuh gue koman. Tahun 2020 gue ketempeleng. Ketempelengnya gimana? Gue join program lah, namanya EO Accelerator. Jadi di situ ngajarin tentang strategi, people, execution, sama cash. Di situ gue belajar banyak. Nah di sini gue juga belajar bahwa ketika memilih people, how to hire, how to filter them, how to talk to them, how to coach them, how to become a leader not a boss, itu semua dari sana. Dan gue belajar dari sana. Nah di situ sekarang I'm proudly say ketika karyawan gue ngomong sama orang lain, dia bilangnya Ida is a true leader gitu loh. It's no longer a boss. Karena gue ada satu team member gue ini sekarang jadi brand manager gue itu, dia ngalamin gue dari bossy bitch sampai jadi sekarang. Oke, kita panggil nggak? Nih, kita panggil orangnya ya. Kayak talk show. Gitu. Lu pernah ngobrol nggak sama si orangnya ini untuk sekedar nge-review gitu? Kalau yang dari dia lihat, Ida yang tipe bos ini seperti apa, dan Ida yang sekarang tipe leader yang paling signifikannya di bagian mana? Bagian marah-marahnya. Anjay. Marah-marah. Dulu gue suka gebak-gebak meja. Keren. Gue sangat emosional. Dan kalau bukan emosional dalam arti ini ya, tapi gue ngeliat dikit lu nggak sesuai dengan apa yang gue minta, gue gebrak meja pulang. Jadi gue kasar banget. Gue aneh kasar. Gue pernah kayak admin gue tuh kayak salah kan, gue suruh ini SOP-nya begini, dia nggak ikutin SOP. Gue bilang sekarang lu pulang sekarang, gue nggak mau lihat lu lagi. Gue bisa begitu, gue sekasar itu dulu. Nah tapi everything change ketika gue ngerti gitu loh. Ketika gue ngerti it's not something that's right to do gitu loh. Supposedly kan bisa diomongin gitu kan, atau nggak diomongin pun ya udah SP kayak apa kayak udahlah pakai sistem aja. Nah itu gue mengalami proses itu. Dan marah-marah gue sekarang gue nggak pernah marah. Hidup gue damai. Berapa tim lo sekarang? Sekarang tim gue untuk Niplets-nya sendiri yang inti 1, 2, termasuk PE nggak? PE mau dimasukin? Masuk dong. Kayak PE. Kecuali kalau PE-nya cuma ngurusin personal ya. Personalisasi bukan bisnis. Ngurusin pas juga karena kehidupan gue 90% di kerjaan gue juga ya nggak? Kirain 99. Enggak lah, 90% lah. Nanti marah sih Jonathan. Kita cuma 10%. Oke, PA 10% aja masih dibagi sama yang lain. Oke, cuma 2 sebenarnya. 3. Ada KL manager, brand manager sama PA gue. Graphic design sama social media specialistnya, social media officernya itu cuma 2 tapi freelance. Oh kecil ya, keren juga, kecil ya bisa. Ya untuk menjadi top 1 di Shopee kan means lo punya ada kriteria tertentu kayak penjualannya berapa gitu-gitu ya. Yes, dengan lu bisa jadi top 1 dengan tim sekecil itu keren sih ya menurut gue ya. I like it very lean, very efficient. Berarti lo bikin sistemnya supaya lo bisa tetap berjalan dengan tim yang kecil gitu ya? Iya, tapi bukan gue yang bikin. Karyawan gue yang bikin. Keren. Hebat kan karyawan gue, gokil loh si nama Ilya. Wah, hebat banget, luar biasa. Anda layak dapat bintang, Ilya. Bintang 5. Mostly Gen Z atau Y? Ilya itu di tengah-tengah antara Gen Z. Oke. Gimana? Sebelum Gen Z apa? Millennial. Gen Y. Gen Y. Ya di antara itu. Dia enggak Gen Y tapi dia enggak Gen Z. Agak misidentity ya. Iya, tengah-tengah kasian, gitu. Nah, tapi ya bisa lah Gen Z-in aja lah. Oke. Tapi mostly kalau tim lu semua baik Gen Z semua. Kebanyakan. Oke, gimana menurut lu soal Gen Z? Kita kan banyak orang by ini. intentions atau nggak sengaja? Maksudnya apakah emang lu pengen tim yang muda-muda, ataukah memang ternyata ketika gua hiring cocoknya yang emang umur segitu gitu? Dulu gue berpikirnya kalau dia lebih muda gue bisa atur dia. Oh, karena si bos Ida ini. Iya, gitu kan. Tapi kalau sekarang gue mikirnya gue sebenarnya terbuka, gue tidak memilih-milih, tidak ada batasan umur. Kalau ketika gue hiring itu tidak ada batasan umur. Ya kebetulan ya yang lamar anak-anak muda gitu. Cuma gue filter lagi karena menurut tadi yang menyambung
pembicaraan kita soal Gen Z. Menurut Kowil nih gimana sama Dwina? Gen Z tuh kayak gimana? Coba jelasin dulu. Jadi aku bisa tembak lagi. Kalau gua Gen Z itu tuh kreatif gitu kan. Karena kan udah tech savvy ya. Dibandingkan lu bertemu dengan mungkin Gen milenial yang suruh adaptasi sama teknologinya setengah mampus kayak gitu. Menurut gua Gen Z itu bagus kayak gitu. Cuman ya memang beda mentality lah ya. Kalau kita mentality hard worker ya kan. Karena kita kebiasaan kita mesti fighter nih gitu. Karena Gen Z enggak, mereka datang dengan segala aksesibilitas, dengan segala lebih fleksibilitas, dengan mudah gitu. Pasti kan ya beda lah gitu karakternya. Jadi ya profesional itu loh. Pilihannya udah lebih perlu banyak. digembleng lah kayak gitu. Partly setuju, tapi mungkin kesulitannya kalau di tapi menurut gue itu juga kejadian pas millennials baru pertama kali masuk kerja ya. Tapi yang bikin jadi sekarang sakit kepala kan karena jumlah Gen Z yang masuk ke dunia kerjanya lebih banyak daripada pas millennials masuk ke dunia kerja gitu. Jadi tiba-tiba walaupun pilihannya banyak, angkatan kerjanya juga mendadak banyak gitu loh. Jadi terlihatnya lebih headache. Padahal sebenarnya ya karena jumlahnya juga lebih banyak gitu sih. Apalagi nanti gitu makin lama kan makin banyak tuh. Walaupun kalau berdasarkan datanya sih katanya Indonesia tuh nanti bakal justru decline gitu karena anak mudanya sekarang udah jarang yang mau punya anak gitu-gitu. Jadi ketika Indonesia emasnya ini hit, justru nextnya langsung decline-nya cepet banget. Karena anak muda di usia yang produktif dari sisi produktif untuk meneruskan keturunannya udah makin tipis gitu. Abis emas jadi cemas ya. Ya bagus lagi. Apa cemas-cemas? Indonesia cemas 2004. Apa nggak cemas-cemas? Kalau menurut lu gimana jadinya? Iya, menurut gua sekarang tuh anak-anak Gen Z itu kurang fleksibel. Jadi maunya saklek sama let's say ya, SOW-nya. Oh iya lagi betul. Bener gak? Ya, tapi kalau misalnya di gua tuh gua merasa flexibility itu is needed. Agility is needed. Jadi kalau di tempat gue sangat-sangat filter orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena satu, gue bukan company yang besar. Belum tentu gue punya sistem kan. Sistem gue bukan ISO apalah itulah, ya kan? Sistem gue RAISO. Tidak ada sistem ya. Oke, kita bikin sistem. Tapi sistem ini kan quite unquote manual juga gitu loh. Kita bikin kita based on kita punya kebutuhan. Iya, based on kebutuhan. Tidak ada yang saklek gitu loh ya. Nah, the thing with Gen Z adalah mereka semuanya saklek aja. Kerjanya ini ya udah ini. Padahal menurut gua nanti kalau disuruh yang lain nggak ada, lu pas awal suruh gua bilang ngerjain termasuk itu gitu kan. Betul. Nah, sekarang kita lihat ya perubahan setelah Covid, post Covid, perubahan di era sekarang dengan sosial media yang sangat-sangat cepat. Perbedaannya adalah tidak ada sesuatu yang fix. Everything is very flexible. Lu bisa ganti sesuatu dalam waktu 24 jam. Lu bisa ganti strategi dalam waktu 1 bulan. Lu tidak bisa lagi plan 5 tahun ke depan bisnis plan lu seperti apa. Karena dalam waktu 1 tahun bisa aja berubah. Jadi everything is so flexible to the point semua orang yang di dalam situ harus bisa agile. Gitu. Dan ketika lu tidak bisa agile, lu akan disingkirkan oleh orang-orang yang bisa agile. Gitu. Jadi Gen Z ini sebenarnya tugasnya untuk membangun resilience mereka, membangun agility mereka. Gitu. Tapi lu nggak takut dibilang kayak lu memeras pegawai lu sampai role-nya 1 tapi lu suruh kerjain 10 gitu misalnya. Nah makanya gue juga lebih suka orang-orang yang punya growth mindset di tempat gue. Karena orang-orang punya growth mindset ini sebenarnya lebih bisa cepat beradaptasi dan tidak rewel gitu. Jadi kalau kamu punya growth mindset, kamu belajar hal baru, belajarlah. Karena toh sebenarnya itu buat dirimu sendiri, bukan untuk perusahaan lo. Pikirkan itu be egoistic. Kalimat ginian. Iya kan ya? Yeah. Selalu muncul karena ketika itu bahasan itu. Karena itu untuk diri lu sendiri. Lu menambah skill lu, menambah experience lu. Ketika lu keluar dari perusahaan itu, lu bisa membawa ini semua lo. Lu bisa loncat lo gajinya. Lu bisa lebih capable lo. Kayak banyak banget sebenarnya pro-nya buat lu pribadi. Nilai jualnya nambah kan. Kayak kecuali misalnya nih, lo tau gak sih kayak di karir itu kalau keep doing the same thing, lu keluar itu semakin lu tua susah banget lu cari pekerjaan. Benar nggak? Jadi apa yang dibutuhkan adalah agility untuk mencoba banyak hal baru, mencoba banyak pekerjaan yang mungkin bukan job desk lo gitu loh, tapi you have that experience to do more things gitu. Dan ketika let's say misalnya contohnya Ilya gitu ya, Ilya nih kalau dia keluar dari tempat gua, the only option adalah menjadi entrepreneur. Nggak bisa lagi dia jadi karyawan. Sudah knows too much,
ya kan, capable of doing many things, udah bisa jadi entrepreneur. Dan gue seneng banget kalau misalnya ada karyawan gue mau jadi entrepreneur, gue sangat support. Kenapa? Lu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi gue happy di sana. Gitu. Jadi gue filternya tuh, gue filter dan gue culture check. Gitu. Pilihan sih. Jadi buat mereka yang memang lebih seneng buat kerjanya yang spesifik, kerjaannya di mana aja, menurut gue ya cari big company gitu yang beneran udah ketata. Iya, ke sistem yang bagian ini ya ini gitu. Tapi gak bisa ketika lo masuk ke company yang kecil atau yang lean company gitu, lo expect buat kayak ya pokoknya batas job desk gue segini gitu, gue cuma mau ngerjainnya ini doang gitu. Ya lo harus tahu tipe lo sendiri lah. Jangan lo masuk ke kolam yang mana lo berharapnya apa gitu, jadinya kan nggak sesuai ya menurut gua. Itu yang mungkin ekspektasi yang harus di manage juga ya ketika lo memilih company apa yang lo mau kerja di mananya gitu. Jangan nanti lo misu-misu gitu. Dari awal lo udah pilihnya di situ, udahan lo misu-misu gitu. Betul. Kan lo harus background check dulu kan company-nya gitu. Ketika misalnya gue mau masukkan Niples kan gue background check dulu timnya berapa gede, foundernya siapa, kayak apa gitu, kerjanya kayak gimana, culture-nya gimana gitu. Terus ketika masuk nggak cocok nih, ya udah coba yang lain gitu kan. Jangan banyakan misu-misu. Gue pengen tahu dong, lu kan bisnisnya kan apa ya, sangat niche, sangat capek nggak edukasinya, sensitif gitu kan ya, sangat fantasi kayak gitu ya kan. As a tabu breaker. Sesuatu yang orang apa imajinatif gitu. Karyawan tuh banyak cewek cowok? Semua cewek. Oh semua cewek. Semua cewek. Karena kan ini kan lihat sini ya, ini barang-barang yang wow ya kan, seru ya kan. Tadi aja bocah-bocahnya bilang wow ya kan. Pasti kan, apakah lu karena ini barang-barang cewek, apakah lu menerima kalau ada male employees? Gue ada beberapa kali ada male employees juga, cuma kayaknya satu laki-laki dikerubungin 9 perempuan agak pusing juga kali ya. Cuma I think gini ya, it's not about kayak dia si cowok ini sama Eto, dia itu lumayan lama di tempat gue sampai 2 tahun. Cuma dia keluar akibat personal reason. Itu karena personal itu. Jadi gue sebenarnya apakah gue open to guys? Yes, I'm open to guys. Tapi ya balik lagi ke culture check gue. Fit in nggak? Se-open minded itu nggak? Are you a feminist juga? Karena gue cuma menerima orang-orang feminist. SJW takut banget. Saya salim dulu, takut sama SJW. Gini sih, gue bukan SJW loh. Gue cuma gue itu pro equality. Gitu. Nanya lo ya SJW apa? Kedengeran lagi, ya Allah. Gimana sih, malu-maluin nih. Tapi kayak mostly tim gue semua feminis. Jadi the easiest way to filter them adalah through feminism. Karena kalau nggak di culture gue yang udah terbentuk, susah banget untuk masuk. Berarti lu prioritas culture fit instead of function fit? Yes. Karena mau skillnya sebagus apapun, kalau nggak masuk di culture kantor gue, ini bakal jomplang banget dan akan repot. Bebenahnya nanti repot lagi. Jadi gue udah masukinnya udah saklek, ini udah culture check gue. Gimana caranya? Karena gue juga melakukan hiring ya ketika tim gue kecil sebelum gue punya HR ya. Dan apalagi kayak tadi lu nggak nyebut lu punya HR nggak ya? Punya. Means berarti hiringnya masih banyak andilnya di lo gitu kan? Atau mungkin di tangan kanan lo siapapun itu gitu kan? Iya itu Ilya. Hai Ilya. Tapi maksudnya itu kan andilnya bukan di orang yang beneran specific role as HR gitu kan? Buat menemukan orang yang culture fit kan tidak semudah menemukan orang dengan skill set yang lo inginkan. Skill set kan lebih countable gitu ya. Pokoknya intinya lo harus bisa A, B, C, D titik gitu. Tapi kan ketika culture fit kan kadang bisa ibaratnya ya pas di interviewnya, ih keren banget Ida gitu. Maksudnya kok Ida beda nih gitu kan. Itu kan ketika lo ngomongin culture fit kan masih ada bisa subjektivitas ya ketika lo hiring. Bagaimana lo menemukan atau cara lo ngefilter culture fit ini di proses interview lo? A lot of questions. A lot of questions. Jadi kayak pertama masuk itu waktu dia questionsnya berhubungan dengan feminis iya itu? Dong, enggak dong. Jadi gini, dihubung-hubungkan. Jadi gue punya 5 core values di perusahaan gue. Nah 5 core values ini gue tarik, gue bikin pertanyaan untuk ngecek apakah dia cocok dengan core values yang ada di dalam perusahaan gue. Nah setiap value yang ditanyakan kurang lebih 5-10 pertanyaan. Kayak tes psikologi cuy. Betul, karena that's important banget di tempat gue. Karena begitu lu bukan gimana ya, kalau lu tidak se-into itu atau tidak se-passionate itu beda banget, dan lu gak akan betah di tempat gue. Karena di tempat gue tuh aneh banget, anak-anak gue tuh aneh semua, gak ada yang normal menurut gue, nyentrik semua gitu loh. Soalnya bagaimana employee tergantung employer-nya juga, ya bisa dilihat aja gitu kan. Law of attraction ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi susah kalau misalnya lu
ya culture check yang nggak fit, lu maksain maksu, paling 1 bulan nggak bertahan, sebulan tuh nggak nyampe lah. Paling Pasti pengen sebentar keluar. yang pernah di tempat lu? Seminggu. Anjur, Seminggu. keren banget. Kabur hilang abis itu. Iya, ada yang kabur, ada yang langsung resign, ada yang ya udah gitu-gitu aja. Makanya gue bilang culture check ini penting banget. Gitu. Itu yang gue kayak keep on emphasizing lah. Especially kalau kayak karena kan produk gue niche, market gue niche gitu ya. Produk gue very very special. Dan butuh orang-orang yang benar-benar bisa into it gitu. Kayak misalnya sekarang lu jualan nih. Kalau awam banget dengan skill doang lu gak akan ngerti. Gitu, this product needs passion gitu. Karena lu butuh untuk mengedukasi lebih ya. Ketika lo jualan barang yang beneran common things, mungkin orang akan lebih mudah. Kayak misalnya baju kan ya, semua orang pakai baju gitu kan. Itu akan lebih mudah, dan apalagi ini produknya termasuk tadi yang bilang tabu juga gitu kan. Jadi untuk edukasinya kalau orang lain cuma 100%, lu butuh bahkan mungkin 300% gitu untuk bisa masuk ke market lu sendiri gitu. Begitu. Jadi nggak bisa cuma skill doang. Tapi harus ada culture-nya yang dicek gitu. Dengan tim tadi berarti dikit, pekerjaan banyak. Berarti tim lu mewajibkan tim lu untuk bisa handle beberapa staff dalam orangnya sama kayak gitu berarti, ya kan? Iya. Satu orang biasanya nge-handle berapa area? Tergantung orangnya sih. Lalu membaginya berdasarkan apa? Berdasarkan capacity. Tapi mereka nggak komplain. Pernah nemu yang komplain? Mereka very very excited tau. Itu unik. Karena kan kalau kita ngelihat di komen-komen gitu kan, banyak orang yang merasa kayak aku cuma dibayar segini, ya kan? Pertanyaan dulu, bayarannya gede. Normal cuy. Makanya gak ada yang komplain. Nah kalau nanya kayak gini bahaya nanya sama gue. Karena biasanya kalau gue ngomong sama sesama yang terpenting, jangan pada denger dah karyawan gue gitu. Gue bukan yang takut bayar, karena gue I believe people have value. I wanna value them. Jadi worth-nya berapa ya udah. Dan gue tidak pernah nawar gaji. Gitu. Cuma, tapi ketika nanti udah masuk ternyata tidak sesuai ekspektasi lo, ya lo buang aja. Ya bukan gue buang. Maaf tidak cocok. Gitu loh. Jahat mulut lu. Politik dikit dong. Nah, gimana nih? Ngomongin politik ya buang aja. Jangan dong. Kan mereka tetap manusia. Sebagai employer, ya kan? Sebagai orang yang dulu dari bossy menjadi leader kayak gitu. Challenges apa sih yang paling lu hadapi ketika lu bertemu dengan ini rekrutmen lah, SDM Indonesia gitu? Karena gini, kita ngelihat begitu banyaknya orang-orang yang cari kerja, tapi susah. Betul. Kalau point of view gue, pekerjaan tuh banyak loh, industri tuh banyak banget kayak gitu loh. Karena banyak yang ribut nggak punya pekerjaan, tapi kalau dilihat sebenarnya lowongan tuh banyak. Banyak banget kalau kita mencari. Betul. Gitu. Banyak banget. Masalahnya menurut gue sekarang banyak yang hiring itu milih banget, picky banget. Itu karena ada perubahan-perubahan mindset juga, karena perubahan values juga ketika post covid. Ada perubahan-perubahan yang terjadi kan. Nah itu yang membuat kita menjadi sangat-sangat picky. Membuat gue sangat-sangat bingung, gue harus culture check lah, gue harus itulah, ribet kan jadinya. Karena gue I wanna get the best aja gitu loh. Dan kembali lagi ke pertanyaan Anda, apa lupa saya? Challenge apa sama SDM sekarang? SDM sekarang challenge-nya adalah mereka tuh S1 tapi tidak bisa apa-apa. Saya bingung gitu. Banyak. Contohnya nih, gue baru terakhir gue hiring kan, S1 akuntansi tapi disuruh pakai Excel nggak bisa, Bo. Rumus samanya lulusan Jakarta. Yoi, lumayan loh universitas. Ini dia universitasnya. Takut. Gue kaget. Gitu. Maksudnya bukan yang namanya pas lu denger kayak apaan tuh, enggak ya? Oh enggak, ini gue tahu langsung gitu loh. Lumayan terkenal soalnya. Jadi gue kaget nih, kok bisa lulus gitu loh. Apa yang dipelajari di dalam universitas itu? Kok lu keluar nggak siap kerja? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dapatkan sebagai pencari pekerjaan ya, misalnya pencari sebagai employer, susah banget ngomongnya. Sebagai employer gitu, kalau misalnya kerja susah ya. Gimana? Tapi kan banyak yang merasanya ketika gue udah kuliah bertahun-tahun, gue merasa gue udah punya ilmu, masa gue dibayarnya cuma segitu gitu. Atau gue merasa kayak gue udah punya nilai jual kok cukup dengan gue punya 4 tahun pengalaman kuliah gitu. Oke, gue hajar nih ya. Ceritanya lu adalah orang yang mencari. Iya. Gue yang sombong ya. Iya, coba. Takut. Mohon maaf gak jadi takut kayaknya. Nggak, kamu yang kamu tawarkan apa?
saya udah mengerti teori mengenai akuntansi gitu misalnya. Dan misalnya contoh lah si anak akuntansi ini gitu. Ya udah, nanti saya kirimkan skill testnya. Kalau gue lolos skill test, gue akan culture check dulu sih. Culture check kayaknya kalau ngomongin udah lah, males. Sorry nggak lewat ya. Tapi ada nggak yang ternyata skill testnya aja nggak lolos ketika banyak banget yang skill test gak lolos. Misalnya gue komen paling dasar banget, lu tau gak sih gue cari CS buat NIPLES itu S1. Kenapa? Karena CS S1 adalah gems. Iya sih, dia bisa Upsell. solving problemsnya juga solving ketika lo problems. ada Upselling, tell the promotion and everything else. Dan dia bisa mendata, bikin data, laporan apa segala macam untuk gue get out the data untuk di use lagi. Makanya CS gue ya S1 sayang, gue tidak mau CS yang kayak apa aja, karena gue pernah punya pengalaman itu dan akhirnya perjalanan gue stagnan gitu. Ketika gue di CS 30% naik salesnya, gokil ya. Tapi memang pintu paling besar, garda paling depannya brand tuh CS tau. Ketika lo punya good experience dengan CS-nya, most likely orang bakal balik lagi karena merasa kayak ih CS-nya baik banget, enaknya di servisnya, aku dapat infonya lengkap gitu, dibandingkan ketika experience lo dengan si CS-nya betul kan siap kak, baik kak, dikirim kak, orang gue nanya ini gitu, apa nih nggak nyambung gitu, atau kayak problem gue ini kok lo cuma SOP doang nih nyautnya, ya kan kayak gitu ya. Betul. Dan itu langsung drop sales juga, apalagi lo jualnya produk ya, jadi lebih produk dan jasa menurut gue mirip-mirip sih, cuma kan yang biasanya lumayan bermasalah di CS benar. Itu kan biasanya produk-produk retail gitu ya, jadinya kayak nggak enak CS-nya, gue mending cari brand lain, kan semudah itu ya untuk orang seniche-niche-nya produk lo, mereka tetap punya pilihan lain. Betul sekali. Okay. Tapi lo pernah nge-cut orang nggak? Ya iyalah pasti. Susah nggak pas pertama kali? Pertama kali, coba gue pikir dulu. Udah lama banget sih gue cut aja ya. Oke, gue tahu jawaban gue tadi atas pertanyaan lo. Sambil kepikiran sekarang. Pertanyaan mau ada nih lagi saudara-saudara. Jadi lo tau gak sih kayak kita sering banget dengar gini ya, leaders perempuan itu terlalu pakai feeling, emotional ya kan. Terus cowok itu selalu logika. Dan gue bener-bener punya pemikiran yang berbeda lah. Menurut gue setiap human being itu punya dua-duanya. It's just when you choose to pick one to use. Tapi sekarang ditanyain, misalnya gue nih jadi female leaders, ketika gue memecat orang, apakah gue pakai feeling? Ya enggak, gue pakai logic lah. Kalau ini orangnya udah nggak bagus untuk perusahaan, kenapa harus di keep? Kalau dia udah nggak perform, ngapain harus di keep? Bukan soal misalnya nih, biasanya nih ribut gue sama bokap gue ini loh, kan dia udah kerja lama sama kamu, bantuin kamu dari kamu masih nol, masa kamu cut gitu aja? Loh, ini semua adalah transaksional. Dia memberikan jasa, saya memberikan uang, benar nggak? Saya gaji toh. Hubungan employer dan employee memang transaksional. Jadi apakah saya harus balas budi? Tidak, saya sudah bayar upahnya. Jadi ini adalah transaksional. Nah ini loh, kadang-kadang karena kita didoktrin juga kalau perempuan tuh pakai feeling, emotional gitu. Sebenarnya enggak juga lah, kita tuh punya dua-duanya. Cowok juga punya feeling kok. Selain punya logic, punya feeling. Kita punya drama-drama juga banyak sebenarnya. Iya kan? Kita punya feeling, kita juga punya logic, dan kita memilih kapan untuk memakai salah satunya. Jadi sebenarnya the art of balancing between those two. Gitu. Yang pertama kali lo rasakan paling, apa lo tidak pernah merasakan ya, nggak tahu ya, yang pertama kali lo rasakan paling sulit ketika lo harus nge-cut orang, atau lo beneran dari awal kayak ya nge-cut mah nge-cut aja gitu, orang emang nggak sesuai gitu? Iya nge-cut aja sih gue. Pernah ada resistensi yang tinggi dari orang yang lo cut nggak? Gini, jadi kalau gue nge-cut orang, gue pasti based on data. Selesai. That's what you need kan? Loh, ini based on data, kamu seperti ini performance-nya. Ini sudah berulang berapa kali. Udah. Jadi sulit untuk di counter balik ya, karena ya mau apa ini fakta semuanya kayak gini kan? Gitu kan. Bukan based on feelings loh. Everything ya harusnya based on data, based on fakta. Gindang. Jadi mau nggak mau kayak ya udah sih ya gimana ya, emang gitu. Saya salah gitu kan. Ya emang saya salah gitu. Soalnya banyak kan kejadian-kejadian yang ketika di-cut, orang-orang yang tidak perform di-cut lebih bertingkah daripada orang-orang yang misalnya sekarang lagi banyak laid off ya. Iya banyak banget. Dan kadang kan yang kena laid off tidak semua yang karena performance-nya buruk gitu kan. Dan
lebih mudah nge-cut orang yang performance-nya baik tapi kena laid off dibandingkan yang performance-nya buruk gitu. Lebih bertingkah biasanya yang performance-nya dari pengalaman pribadi ya. Orang-orang yang performance-nya buruk tuh lebih bertingkah ketika di-cut dibandingkan orang-orang yang performance-nya baik gitu. Means ketika gue nge-cut pun misalnya gue akan ketika yang performance-nya baik ya gue cut mungkin karena satu dan lain hal company gue sedang sesuatu gitu ya. Next-nya company gue grow lagi, gue fine banget untuk manggil lo lagi gitu misalnya. Lo tau gak kenapa? Mereka karena mereka tahu di kemana pun mereka punya value. Dia punya value dan mereka bisa dapat pekerjaan di tempat lain. Terus, tapi kalau buruk-buruk ini kan gue kerja di mana lagi nih? Bener lagi, itu juga pikiran gue. Karena menurut gue orang-orang yang kalau punya value tinggi, ketika lo bermasalah ya udah nggak apa-apa, gue bisa nyari kerjaan lagi kok gitu. Dan kalau lo yang bertingkah biasanya kayak lo juga insecure dengan aduh bagaimana nasib saya ini selanjutnya gitu. Aku tidak punya kerjaan. Sekalian kita ngebahas recent trends ya. Kan lagi banyak layoff lagi nih, ya kan dengar tuh ada unicorn besar, ya kan, akuisisi, buang, semakin banyak oversupply, berarti kan makin banyak oversupply nih SDM. Menurut lu gimana? Karena kita tahu nih, unicorn ini kan mereka probably udah ngerusak harga pasar, betul, ya kan, inkompeten, dibayar mahal, udah punya standar segini, turun level, paling susah kan turun level, udah naik BMW masa mau turun naik bajai lagi, ya kan? Bajai merah warnanya BMW-nya. Menurut lu gimana? Gitu? Welcome to the reality. Ya kan? Das gitu. Itu a good one. I think gini ya. Ketika buat kita ya, menurut gue ya, menurut kita ketika ada info seperti ini, gue sih yam ya, asik nih, hiring nih, seru nih, hiring seru banget gitu. Cuma back again kalau misalnya mau disamakan dengan perusahaan-perusahaan startup kan ya wah mereka kan uangnya bukan uang sendiri ya gitu kan, itu kan uang investor semua gitu. Kalau kita kan pakai mostly kayak gue kan bootstrap banget nih. Sama lah. Kita bootstrap kok. Bootstrap ya. Kan bootstrap ya. Jadi kita pasti mikir dong ya dengan dan kita tidak punya budget untuk ngebakar-bakar duit. Betul, setuju. Kita kan mupuk yang dibakar mupuk sendiri gitu kan. Tapi ya I think it's time to go back to reality bahwa ya bukannya menyuruh kamu turun level, tapi gini loh, kalau kamu punya value, you might be worth it somewhere. Ya, tapi if you don't have value, maybe you have to reflect. Bahkan gue pernah ketemu orang ketika ini, aduh gue lupa tahun berapa, pokoknya gaji dia sebelum masuk company gue tuh lebih besar daripada yang bisa gue tawarkan. Terus dia cuma bilang gue fine untuk nyoba di gaji segitu, tapi gue akan proving gue bisa bring value ke company lo segini. Kalau nanti lo lihat ternyata tidak achieve, gue fine dengan digaji segitu. Tapi kalau ternyata gue achieve, gue mau digaji segini. Lo berani apa enggak? Love it. Gue kayak masuk. Iya gue juga masuk sini dong. Buktiin. Kalau lo bisa, gue fine untuk bayar lo segitu. Karena kan balik lagi kayak ya it's a business ya. Jadi lo butuh untuk mikir ROI-nya berapa, balik modal apa enggak, gue hire lo sekian gitu. Kalau ternyata balik modal ya kayak tadi lo bilang, lo berani juga bayar mahal pegawai lo karena lo tahu return-nya juga bener, value-nya tinggi, return-nya juga cuan gitu buat lo gitu. Makanya lo juga bersedia untuk bayar mahal gitu. Tapi kan ketika lo bayar mahal tapi kayak apa nih kerjanya, atau pas awal kayak pokoknya gue mau gaji 100 juta, kayak udah ngapain lu minta 100 juta aja gitu kan. Tapi ketika misalnya oke lu mampu bayar segitu, ini gue fine untuk nyoba, tapi gue proving kalau gue bisa di sini, lo berani nggak gitu kan, kayak oke, dua pihak nih yang tawar-tawaran gitu. Kalau misalnya dia bilang kayak gue mau 100 juta per bulan, ya udah lu siapin deck anjay. Gue nggak beli lagi sama deck. Karena menurut gue idea is one thing, tapi how you execute. Iya. Karena kalau idea doang tuh gue udah ketemu banyak banget orang yang punya idenya kayak wow, tapi nggak grounded, nggak executable. Iya. Nah itu either nggak grounded atau ternyata dia nggak bisa eksekusi, jadi cuma sebatas idea aja. Menurut gue nggak apa-apa. Yang penting gini loh, kalau menurut gue kok ideation people tuh rata-rata emang nggak bisa eksekusi, say. Tapi lu harus tahu bagaimana ide lu bisa dieksekusi, walaupun bukan sama lo ya. Betul. Tapi kalau dia masuk nih, idenya dapat dan bisa dieksekut, gue pasti hire. Nah tapi sekarang kalau dia nggak bisa eksekusi, ini siapa yang eksekusi? Cariin orang buat eksekusi. Kalau idenya menjanjikan, kalau idenya bisa bring value, bisa make the company grow, I will take it. Kadang ide yang ngawang itu udah kelihatan gitu loh dari logiknya kita, gitu kan nggak masuk akal nih, nggak bisa dieksekusi gitu, bisa kelihatan banget. Kita bisa ngukur lah sebenarnya lah. Karena kan udah punya pengalaman jam terbang ya, jadi lo tahu kayak halu. Gue pernah lagi di pitch kayak begini, kayak ayo kita bawa nih, pasti dipakai sama orang yang lewat di jalanan. Gimana? Nah makanya aneh banget kan, aneh banget ini. Ngawur dada lah gue langsung
bye-bye wah Nepal gitu. Ya kayak gitu, ada aja ide-ide kayak gitu. Ide-ide yang gak napak liar di bumi. tapi kok gitu ya. Tapi udah brand image gue jadi jelek gitu kan. Ngawur banget ini, gak mikir ke brand image, gak mikir kemana-mana gitu. Eksekusi bisa kan eksekusi begini di Indonesia gitu, aneh banget. Anyway, Market lo masih Indonesia aja sekarang? masih. Ada plan untuk keluar nggak? Gue suka banget sama Indonesia actually. Kenapa? Karena satu Indonesia tuh besar banget. Populasinya gede banget ya. Betul. Dan Terus, bahkan orang luar perginya ke sini buat nyari market kan? Ya kan. Nah terus gue tuh kan punya misi edukasi. Gue pengen pertama-tama ya gue edukasi adalah orang Indonesia. Gitu. Misi edukasi apa yang lo bawa? Tentang sexual health. Oke. By the way gue ambil sekolah lagi di namanya Sexual Health Association. Gue ambil buat jadi sexual health educator. Gitu sampai segitu passionate-nya gue sama Apa tuh? Apa tuh? Ya gitulah. Tolong tambahin efek nanti ya di bagian Ida tadi lagi kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Walaupun gini, gue sudah bergerak di edukasi dari tahun 2016. Ya, edukasi apa nih? Gue bahkan di dunia edukasinya di berbagai macam kategori lah gitu. Seksual juga nggak? Enggak lagi, nggak pernah justru itu. Tapi gue menariknya gue yang di dunia edukasi di berbagai macam kategori dan di kategori yang menurut gue tidak tabu. Itu aja gue merasa susah untuk mengedukasi orang Indonesia gitu. Kenapa? Alasannya menurut lo apa? Karena mungkin karena gue bergeraknya bukan di education formal ya, gue di informal, di vocationals atau di hobbies, lifestyles gitu-gitu. Terus ada yang jatuhnya complementary skills, soft skills gitu-gitu kan. Dan itu kan buat dulu orang belum seterbuka itu, kayak seterbuka itu as in merasa itu penting untuk dimiliki atau dipelajari gitu kan. Itu aja menurut gue tuh susah banget untuk educate marketnya. Apalagi lo harus mengedukasi market untuk benda atau hal yang salah tabu. coy, ini dibutuhkan semua orang. Tabu, gue ngomong tabunya bukan bilang gak dibutuhkan. Mereka tuh tabu, tapi dalam kan beda. Di belakangnya, aku tertarik gitu ya. Itu dia. Tapi di depannya, aduh apa sih itu? Jadi komunitas kan sebenarnya. Komunitas. Lumayan lah. Cuma gue mengerti banget sih, tapi kan susah kan, apalagi susah ketika banget. tabu untuk lo penetrate-nya tuh susah. Tapi susah kan. Tapi maksud gue untuk lo masuk ke marketnya tuh susah. Karena untuk produk yang common digunakan sehari-hari aja itu tuh kayak sulit gitu untuk ganti mindset. Karena kan it's about mindset kan. Iya, makanya gue tuh brandingan gue tuh si Things tuh ya, gue tuh dengan seksolog. Jadi gue berkolaborasi dengan beberapa seksolog di awal-awal. Kenapa? Karena gue tidak mau salah langkah. Ketika gue beredukasi, edukasi harus bener, bukan edukasi abal-abal. Gitu beneran ilmunya jelas dan terpercaya gitu ya. Sometimes it's boring to listen to that gitu loh. Cuma it's what you need. Karena ini the right way to actually bisa masuk ya. Maksud gue audiensnya juga jadi bisa nerima juga kok. Ini barang ini sebenarnya it's beneficial for our body. It's beneficial for our mental gitu loh. It's not merely just pleasure. It's beyond pleasure gitu loh. Nah, ketika salah masuknya ngawur gitu ya. Kenapa kok ketawa? Nah kan pikirannya langsung pikirannya boleh ini disingkirkan dulu biar William imajinasinya nggak kemana-mana. Karena lo lagi ngomong masuk, William masuknya kayak masuk ya kan? Kok salah masuk? Ida gimana sih? Gitu kan? Iya kemana-mana nih. Ya tapi kalau nah kan bingung kan? Masuk lagi nih gue. Ngomong penetrasi salah apalagi anjir. Lanjut ke Bapak, biarkan William dengan imajinasinya. Salah gitu ya. Kan jadinya brandingnya jadi ancur banget. Dan jadinya semakin parah. Jadi kayak murahan gitu kan. Bukan cuma soal murahan aja, jadi makin parah ketika ini barang udah tabu tapi menjadi sorotan yang lebih parah lagi gitu loh. Jangan sampai industri ini itu ke arah sana. Karena industri ini sebenarnya niatnya tuh bagus. Gitu loh. Kayak misalnya nih si 3 biji ini nih. 3 biji ini anjir. 3 bola ini tuh tujuannya apa? Untuk latihan Kegel exercise gitu loh. Jadi ini untuk kesehatan otot vagina kok gitu loh. Bukan untuk pleasure. Totally buat kesehatan. Tapi ketika ngomongin educate di industri kan tetap aja ada brand-brand tertentu yang secara educating marketnya beda dengan cara lo dan mungkin malah
ibaratnya kayak tarik menarik gitu loh. Lo berusaha untuk narik ini dengan cara edukasi yang tepat, tapi tetap ada brand yang ya main kotor atau main kasar gitu. Itu kan akan anjir udah susah gue baru di sini ke situ lagi gitu. Oh, itu gimana banget. cara lo mau manage itu? Itu nggak perlu di manage, itu biarin aja. Lo tetap nge-fight dengan ini cuy. Karena kan kadang orang intentionally atau secara tidak sadar bahkan lebih tertarik dengan hal yang lebih mudah untuk tertarik hal-hal yang negatif gitu. Betul, pasti. Atau yang lebih menggiurkan gitu. Iya. Gue totally understand that and I face it a lot of times lah. Cuma kembali lagi gini loh. Ketika ngomong edukasi itu bisa dibawa fun. Sometimes it can get boring ya kalau misalnya yang bawa itu salah. Gitu. Atau yang bawain tuh kayak aduh kayak misalnya gitu banget ya, iya jadi barang ini adalah gitu kan bosan ya. Tapi kan kita make it fun supaya orang-orang tuh tidak bosan untuk mendengarkan edukasi yang sebenarnya benar gitu loh. Nah, kalau ada kompetitor atau misalnya ada orang lain yang melakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan edukasi yang seharusnya, itu kan adalah pilihan mereka dan ini di luar kontrol gue dong. Jadi there's nothing you can do about it. Tapi kembali lagi gini loh, barang ini memang perlu passion yang luar biasa untuk kerjain karena it's not easy. Satu, you cannot do ads, you cannot endorse a lot of people. It's not like fashion gitu kan. Bahkan lu nggak bisa jual di semua tempat kan? Tidak bisa gitu. Jadi it's very challenging type of products, which kalau you don't have enough passion to work about it, to work on it, by kayak 1-2 years sudah keluar aja gitu. Karena nggak sehasilnya tuh tidak kayak dari luar kelihatan menggiurkan nih, kayaknya barangnya mahal gitu kan, untungnya gede nih, ternyata tidak gitu loh. Kayak I'm doing this for passion sih. Gue beli lagi karena maksud gue waktu itu pernah nih ada kan gue main edutech lama ya, dan ada eranya di mana mendadak edutech ini booming gitu. Semua orang, bukan edutech lah, gue nggak perlu menyebut edutech, lebih ke dunia edukasi ini, masalah workshopan booming gitu. Dan semua orang kan terus setiap kali lo ketemu orang pasti kan selalu pertanyaan terbesar apa? Biggest kompetitor lu siapa gitu kan? Itu kan selalu ditanyakan. Dan waktu itu gue selalu banget gue nyautnya adalah, menurut gue kalau umurnya belum lewat dari 4 tahun gue nggak akan mengconsider dia sebagai kompetitor. Anjay. Karena menurut gue ketika ini produk lo niche atau bahkan menurut gue dunia edukasi di Indonesia tuh sulit cuy, buset dah gitu. Benar, karena di mana perutnya belum keisi lu ngomongin edukasi gitu kan, ya elah butut lah gitu, percuma gitu. Nah jadi ketika lu belum beneran berhasil ngelewatin itu, ya dicoba aja dulu, karena banyak orang yang ujung-ujungnya ya tumbang atau kayak ya menyerah akhirnya gitu kan, ketika udah ngerasain kayak aku mending balik ke yang normal-normal aja gitu kan. Jadi makanya gue selalu bilang gitu sih, untuk niche market gak usah pikirin kompetitor lu dulu, lewatin aja dulu beberapa tahun di awal, 3-4 tahun menurut gue. Ketika lu bisa lewat dan lu lihat ada orang lain yang lewat juga, ya mungkin lu bisa make it allies atau lo malah gue allies. Setuju. Karena menurut gue ini kan industri yang quite sensitif ya. Dan lo butuh allies sebanyak mungkin. Benar. Jadi gue justru kalau bisa gue berteman aja, gue cari orangnya, ayo temenan, collab, iya. Kalau bisa, atau bahkan lo bisa, mungkin lo punya challenge yang sama, jadi lo punya temen untuk bertukar pikiran. Jadi lo juga bisa nggak mikir sendiri, gitu-gitu kan. Apalagi dunianya kecil pemainnya. Gitu kan. Gitu. Masih cakep, mantap. Lo ada concern lain terkait Genji? Gak ada sih, I think di agility sama resilience-nya aja kurang. Kalau bisa dipupuk lagi ya sayang. Dengar itu sayang. Gak, semangat lah, maksud aku jangan sampai kamu digantikan oleh orang lain lah. Sampai kamu digantikan oleh AI. Baru mau ngomong lagi. Betul. Jadi karena makin lama AI itu makin berkembang ya. Dan sebenarnya kan AI ini yang kita terpapar ini kan bukan yang sudah dibentuk. Ini kan kita dikasih yang udah matang. Ya mereka kan bentuk kan lebih luar biasa lagi. Jadi jangan sampai kamu tidak se-fleksibel itu sampai kamu harus digantikan oleh AI. Ini agak panjang sih dan agak jauh, cuma it's coming gitu. It's coming. Kalau walaupun AI sekarang yang masih mendominasi masih anak intern, bukan artificial intelligence. Anak intern. Dia loading dia. Soalnya gue nggak pakai anak intern. Gue nggak ada anak intern. Oke. Lo pakainya AI. Cindo banget. Oke, nice. Yuk. Banyak banget obrolan yang menarik sepanjang sesi ini. Ya menurut gua menjadi leader perempuan itu juga gak selalu dibilang moody. Kalau di judge-nya moody enggak kok. Tetap
perempuan itu punya logiknya juga, dan balik lagi namanya leadership itu setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ya Betul. kan? Tapi Plus cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan Carilah juga. leaders yang memang cocok dengan lu suka seperti apa Ya. gitu. Setuju sih gue. Gak perlu untuk dipaksakan. Kalau nggak cocok ya cabut cuy, Betul, cari yang betul. lain. Salah yang tanah memang itu. cocok. Iya benar. Again it's transactional kok. Betul. Lu punya hak buat memilih. Betul. Oke. Good session. Thank you Ida buat obrolan-obrolannya. Thank you. Semoga for kalian inviting. banyak mendapatkan insight dari Ida, karena dari tadi menurut gua juicy banget sih. Kalau mau beli dong, ini taruh doang di Kalau beli, meja. Langsung beli di sini. Iya. Nanti keluarin ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Terus katanya lu cuma gini nggak diedit. Mana? Apa gitu. Oke, jangan lupa di like, di komen kan pendapat kalian mengenai episode seperti Kalau punya apa. pertanyaan lebih lanjut, Tulis di kolom komen dan siapa pertanyaan tahu terkait produk juga boleh. iya, Iya. biar ramai komen kita. Iya. Boleh, boleh. Siapa Oke. tahu ada komen-komen atau user-user yang udah pernah mau kirim apa? Bahasannya silakan. Kirim apa? Boleh. Testi user. Oh. gitu. Ada. Ditunggu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.